Pagi itu Jung Ji-woo tiba di kantor seperti biasa. Dia bekerja di divisi PR, yaitu Public Relation, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif yang berhubungan dengan anak-anak. Hari itu manajernya Huang memperkenalkan ketua tim yang baru pindahan dari visi bisnis yang bernama Ji-ho. Ji-ho yang lumayan ganteng, rupanya seorang yang cukup populer di perusahaan itu. 그리고 그 말씀하셨던 유튜브 섭외건 어특용용 콘텐츠에 동성애 혐오 발언을 했던 사람을 섭외하는 건 좀 Saat jeda siang, Ji-woo menyatakan pada rekan kerjanya yang lain bahwa dia tertarik pada Ji-ho. Dia bahkan mengungkapkan hal itu kepada ibu di rumahnya. 지금이 뭐 1920년인 줄 알아? 아니에요 그런 거. 자기야, 어쩔 수가 없는 거야. 남자들은 사냥 본능 게 Esok paginya, Ji-ho sedang bertanya pada security mengenai paketnya yang harus sudah datang. Security mengatakan bahwa tidak ada paket untuk divisi bisnis, dan paket untuk divisi PR sudah diambil Ji-woo karena nama mereka yang hampir sama. Ji-ho kemudian dia panik. Dia segera berlari untuk menyusul Ji-woo. Ji-woo yang membuka paket tersebut sangat terkejut melihat isinya yang ternyata itu adalah tali kekang leher wanita warna hitam lengkap dengan geriginya. Ji-ho yang baru datang langsung merebutnya. Dia beralasan bahwa itu untuk tali anjingnya. Ji-woo yang tidak mengerti apa-apa hanya mengangguk saja. Insiden itu terjadi ketika Ji-woo hendak mengangkat kardus untuk membuangnya. Ji-ho kembali mencoba merebutnya yang membuat isi kardus berantakan. Sebuah voucher diskon dari toko mainan dewasa pun ikut terjatuh ke lantai. Ji-ho panik dan dengan cepat mengambil kertas tersebut. Namun rupanya Ji-woo sempat melihatnya. Seminggu telah berlalu. Ji-ho yang punya fetish BDSM sangat lega. Tidak ada gosip yang beredar. Dia menceritakan kejadian itu di sebuah forum online. Anggota forum lain menduga bahwa Ji-woo juga mempunyai fetish yang sama. Ji-ho pun tersenyum saat membayangkannya, karena dari awal dia memang menyukai Ji-woo. Sementara itu, Ji-woo yang punya kebiasaan jogging melewati sebuah toko mainan dewasa. Dia berhenti sebentar dan melihat tali kekang leher yang mirip dengan milik Ji-ho. Dia membayangkan Ji-ho memakai benda itu ke lehernya dan dia menolaknya karena tidak suka. Ibunya yang lewat membuyarkan lamunannya. Dia sangat malu. Ibunya malah akan membelikannya. Saat di kantor, Ji-ho tidak melihat Ji-woo. Dia menanyakan pada yang lain dan mendapat penjelasan bahwa Ji-woo sedang di lapangan. Dia kemudian pergi ke penyimpanan peralatan untuk mencari boneka karakter Dog-Dog. Sambil mengirim SMS ke Ji-woo menyampaikan permintaan maaf. Tanpa diduga, Ji-woo muncul di sana. Ji-ho pun panik dan memakai kepala dong-dong. Ji-woo terkejut dan memaksa membukanya. Ji-ho berusaha menolak,
hingga kepalanya terbentur. 바보같이 뭐 하는 짓이? 괜찮아요. 병원 가요. 둥둥이 Jiwo memaksanya untuk mengantarkannya ke rumah sakit. 그런 것까지 보셨는데도 Sepulang dari rumah sakit, mereka berbicara di taman. Jiho mengucapkan terima kasih karena Jiwo sudah merahasiakan kejadian hari itu. Jiwo menimpali bahwa itu adalah urusan pribadinya. 이렇게 솔직하게 다 털어놔주셔서 Jiwo juga meminta maaf karena tadi sudah berteriak kepadanya. 변태라고 생각해요. 그럼요. Dia mengaku mempunyai sebuah kecenderungan. 야 이거 진짜 하늘이 도왔네요, 그죠? 변태? 사실 솔직히 말하면 그런 게 아닐까 생각. Jiho menyangka bahwa kecenderungan yang dimaksud adalah fetish yang sama dengannya, dan dia sangat gembira. Dia langsung mengungkapkan bahwa bersedia dijadikan pelampian fetish Jiwo. Dia akan melakukan apa saja disuruh Jiwo seperti budak. Jiwo yang awalnya kebingungan akhirnya mengerti maksud Jiho dan mengatakan bahwa kecenderungan yang dia miliki bukan seperti itu. Dia hanya merasa sebagai orang yang seram dan ketus. Jiho pun merasa malu, apalagi saat lihat Jiwo. Akhirnya menyadari bahwa tali kekang leher yang dia beli kemarin adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk pacarnya. Jiwo mulai penasaran dengan fetish Jiho. Dia browsing mengenai BDSM. Saat makan malam bersama teman-teman di kantor, Jiho mendengar Jiwo mengumumkan bahwa dia sangat jijik dan muak padanya. Yang sebenarnya ditunjukkan pada manajer mereka, yaitu Hwang. Saat pulang, Jiwo mendapati Jiho sedang menangis di parkiran. Dia sangat sedih karena Jiwo muak padanya. Yang akhirnya dijelaskan oleh Jiwo, dia tidak membencinya. Dia memang sedikit menghindar agar merasa nyaman. Dia juga tidak menganggap orang yang mesum. Jiho sangat lega. Dia menawarkan pada Jiwo agar bersedia menjadi tuannya. Tapi Jiwo menolak. Di kantor, Jiwo melihat Jiho didekati perempuan lain. Dia menatapnya dengan tajam. Dia kemudian menyuruh Jiho menemuinya di ruang santai. Di ruang santai, Jiwo menyuruh Jiho memakai penutup mata yang dia bawa, lalu mengunci pintunya. Jiwo menanyakan tentang maksud Jiho yang ingin menjadikannya tuannya. 근데 항상 남들 눈치 보면서 살거든요. 무공평하게 대해도 심지어 저같이 이상한 놈을 보고도 싶을 만큼. 그러고요. Jiho menjelaskan bahwa dia merasa nyaman dengannya yang tampak begitu dewasa, apa adanya, dan tidak merendahkan. Jiwo akan memikirkan lagi permintaan Jiho. Meski tidak paham apa maksudnya, tapi dia akan belajar sepulang kerja. Jiwo akhirnya menyanggupi untuk menjadi tuan Jiho. Jiho menanggapinya dengan sangat senang dan mematuhi perintah Jiwo untuk memayunginya. Dia mempelajari konsep dominan dalam BDSM, di mana dia akhirnya tahu bahwa dia akan bertindak sebagai female dom dan Jiho sebagai male sub. Dia mulai membayangkan Jiho 전 여친한테 해줬을 때는 안 좋아했어요? 그랬어요. 제 성향을 몰랐을 땐 변태니까. sementara itu Jiho kegirangan di kamarnya dan mengumumkannya di forum online yang diikutinya. Esoknya,
mereka menandatangani kontrak hubungan tersebut yang berjangka waktu selama 3 bulan. Jiwoo memberi Jiho sebuah kacamata sebagai pengikat. Isi kontrak tersebut diantaranya adalah mereka akan melakukan permainan domsup seminggu sekali dan menggunakan kata dong-dong sebagai isyarat saat salah satu dari mereka menginginkan permainan berhenti. Seks hanya boleh dilakukan atas persetujuan bersama. 저는 입문 코스인 소프트하고 정석적인 피. Permainan pertama mereka kacau, karena Jiho belum begitu mengerti hingga mereka diusir oleh pemilik hotel. Jiho mengusulkan agar dia saja yang berinisiatif di permainan selanjutnya. Selanjutnya, Jiho mengajak Jiwo ke sebuah makan malam privat. Jiho menghadiahi sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah. Mereka kemudian melakukan permainan dengan menggunakan sepatu tersebut untuk menginjak punggung Jiho. Pulangnya, Jiho mengungkapkan dirinya yang sebenarnya bahwa dia menyukai perasaan jatuh, terinjak, dan dihancurkan. Padahal, di kehidupan sehari-harinya, dia terlihat sebagai orang yang tegas dan ambisius. Jiwo terkadang berbagi cerita dengan sahabatnya, yaitu Haimi, seorang pemilik pet shop. Haimi menganggap Jiwo terlalu kaku dalam menjalin hubungan. Hari itu manajer Huang mengumumkan bahwa Lehan telah diangkat menjadi pegawai tetap setelah beberapa bulan magang divisi mereka. Huang menyuruh Jiwo untuk menjadi mentornya. Hingga hari-hari pun berlalu dan tetap melanjutkan permainan mereka. Sementara di kantor, Jiho mulai cemburu pada Lehan karena Jiwo yang sering menyuruh-nyuruh Lehan. Memandangnya seperti Jiwo sudah menjadi tuan bagi Lehan. Malamnya, saat semua staf yang lain sudah ingin pulang, Jiho menemui Jiwo dan mengatakan bahwa dia salah mengirim email. Jiwo menyuruh mengirimnya ulang dan tidak memarahi kesalahannya karena Jiho bukan bawahannya. Jiho tidak terima. Dia melihat Lehan mempermalukan Jiwo seperti tuannya, padahal dialah budaknya. Jiwo pun mengerti. Dia berinisiatif menutup pintu dan jendela di ruangan kantor. Dia lalu menyuruh Jiho melepaskan ikat pinggangnya dan menggunakan untuk menghukum Jiho. Dia berteriak-teriak memakinya atas semua kesalahan yang dia lakukan. 이 밥맛 떨어진 이 족도 존만하니까
잘해. Hingga akhirnya security mendengar mereka dan memeriksanya. Namun mereka berhasil lolos. Jiwo pun menyadari bahwa dia semakin menikmati permainan mereka, yang juga membuatnya semakin bingung. Minggu pagi, Jiwo berlari pagi seperti biasa. Dia bertemu Wohyu yang bekerja di pet shop. Haemi 아, 맞다. sedang mengajak jalan-jalan anjingnya. Wohyu mengatakan bahwa Haemi sedang keluar kencan, entah dengan siapa. Padahal bosnya itu tidak punya pacar. 뭘 잘못했는데? 잘 모르겠는데. 알게 해줘. 아직도 연락해요? 그때 막 엉엉 울면서 말했어. 나는 절 Jiho mendapat telepon dari mantan pacarnya, 그럴 수. Hana, 응. 하나야. yang mengajaknya bertemu. 혼자 Jiho 갔다? menolak 아니야. karena 시간이 dia 안 sudah 맞는데. ada janji. 다음에. Jiwo mengajak Jiho pergi ke Arboretum. Jiwo memasangkan borgol pada tangan mereka 저랑 떨어지지 않는 걸. dengan alasan dia tidak mau Jiho pergi dari sampingnya. Jiho tidak menyangka mereka akan melakukannya di tempat umum. 별수 없잖아요. Haemi yang sedang naik taksi melihat mereka dan mencoba menelpon untuk menggodanya saat seorang pemuda menghampirinya. Mereka berkenalan di aplikasi kencan dan berjanji akan bertemu di sebuah hotel bertema SM. Jiwo dan Jiho memesan makanan dan kerepotan saat mau makan, hingga menumpahkan minumannya. Waitress dan pengunjung lain terbengong-bengong saat melihat mereka terpukul satu sama lain. Saat berjalan-jalan di taman, Jiwo akhirnya mengungkapkan perasaannya bahwa dia menyukai Jiho. Namun Jiho menjawab bahwa dia tidak mau berkencan dengannya. Tiba-tiba Haemi menelpon. Rupanya pemuda yang menemui Haemi adalah pelaku BDSM palsu dan hanya ingin memperkosa Haemi. Mereka pun segera menuju ke sana. Sesampainya di sana, ternyata Haemi berhasil lolos dan justru mengikat pemuda itu. Haemi agak tersipu saat ketahuan bahwa dia adalah pelaku BDSM. Namun, dia juga terkejut saat melihat mereka berdua terborgol. Dalam perjalanan pulang, sambil menangis, Haemi mengaku bahwa dia selama ini mencari pasangan meldom di aplikasi online. Namun, yang selalu dia temui hanyalah para pria-pria mesum dan para pelaku BDSM palsu yang hanya ingin memanfaatkannya. 어들이 많다고 하더라고요. 나쁜 새끼들. Di rumah, Jiwo merasa hancur karena telah ditolak oleh Jiho. Sementara kontrak mereka tinggal seminggu lagi. Jiwo menceritakan hal itu pada Haemi, dan Haemi pun menguatkannya. Di kantor, mereka menjadi canggung satu sama lain. Namun Jiwo mengirim pesan pada Jiho bahwa permainan terakhir mereka akan tetap dilakukan sesuai rencana.
선생님. 예. 수고하셨습니다. 마지막 Jiho mempersiapkan makanan dan yang lainnya karena permainan terakhir akan dilakukan di apartemennya. Tanpa dia duga, tiba-tiba mantan pacarnya yang bernama Hana datang. 바보야. 누구? Hana baru saja putus dengan pacar barunya dan ingin curhat dengan Jiho. Jiho menyanggupinya, tapi tidak untuk hari ini karena dia sudah ada janji. 친구들은 이제 Mereka pun akhirnya bertengkar dan saling menyalahkan. 너한테는 해도 되잖아. Saat Hana hendak pergi, dia melihat ponsel Jiho berdering dan 다 내가 미안. Jiho sedang memanggilnya. 존나 티내네. Hana kemudian mengungkapkan kemarahannya dengan menjatuhkan piring dan gelas yang sudah dipersiapkan oleh Jiho. Saat Hana keluar apartemen, dia berpapasan dengan Jiho. Jiho menanyakan apakah Jiho balikan pada mantannya. Jiho membantahnya dan mengatakan Hana masih membencinya. Mereka pun melakukan permainan bondek dengan posisi Jiho yang terikat. Saat mereka berciuman, Jiho tiba-tiba menepisnya dan mengajak menghentikan permainan. Jiho mulai bingung dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Dia kemudian pergi. Esoknya, Jiho tidak masuk kerja. Jiho menemui Haemi dan membicarakan masalahnya itu. 비슷한 얘기를 못 하더라고요. Jiho mengungkapkan bahwa saat ini dia tidak mengerti tentang perasaannya. 확실했거든요. Dia awalnya menyukai Jiho, 맨날 자괴감을 느끼고 있으면 뭐 좀 좋아져요? tapi dia tidak mau jadian dengannya karena masih trauma dengan mantannya yang selalu menganggapnya mesum dan tidak normal. Sementara itu di kantor, Lehan masih bekerja lembur. 조심하세요. Dia tanpa sengaja mengirimkan sebuah file rekaman suara ke email grup kantor. Jiho yang membuka file tersebut terkejut. Ternyata itu adalah rekaman suara saat dia bermain dengan Jiho di kantor. Rupanya hari itu Lehan tanpa sengaja mengaktifkan permainan rekaman yang berbentuk seperti wortel dan lupa mematikannya, sehingga seluruh kejadian di hari itu terekam. Dengan cepat, rekaman itu menyebar ke seluruh staf perusahaan dan menjadi pergunjingan. Esoknya, Jiho dipanggil manajer ke ruangannya dan dimarahi. Begitu pula Jiho. Jiho langsung pulang setelahnya. Pesan-pesan bernada melecehkan mulai memenuhi ponselnya. Jiho berusaha menghubunginya, tapi tidak ditanggapi. Dia pun akhirnya pergi ke rumah Jiho dan diterima ibunya. Jiho tidak mau menemuinya. 동료면 받겠죠? Pagi itu mereka disidang oleh para petinggi perusahaan, termasuk manajer Huang. Namun, persidangan itu tidak lebih hanya untuk merendahkan dan melecehkan Jiho. Jiho akhirnya membelanya dan berkata bahwa dialah yang memintanya. Jiho mengakui bahwa dialah yang punya selera aneh. Dia suka diperintah dan disiksa. Mereka kemudian menanyakan apakah mereka melakukan hal itu karena mereka saling menyukai atau hanya untuk bersenang-senang. Dengan tegas, Jiho mengakui bahwa dia menyukai Jiho. Kemudian, di hadapan Jiho, dia mengulangi perkataannya bahwa meskipun ini bukan saat yang tepat, dia menyatakan bahwa dia benar-benar menyukainya. Jiho pun tersenyum bahagia mendengarnya. Sementara para petinggi menyaksikannya tanpa berkata-kata. Akhirnya, mereka mengakui
bahwa tindakan mereka tidak patut dan akan melanjutkannya di luar kantor. Mereka siap menerima konsekuensinya. Jiwo disekor selama 6 bulan, sedangkan Jiho mendapat hukuman potongan gaji selama 3 bulan. 좋아해요. Namun, karena tim mereka kekurangan orang, 회사 Jiwo tetap bekerja sebagai tim lapangan. 분 없으시죠? Jiwo menemui Lehan di apartemennya. Dia menduga pasti ada suara lain yang terekam di hari itu. Dan ternyata benar. Terdapat suara manajer Huang yang sedang berjanjian liburan bersama selingkuhannya. Dan juga suara manajer lain. Mereka pun menyebarkan secara anonim untuk balas dendam. Hemi akhirnya berkencan dengan Wo Hyu. Jiwo dan Jiho berkencan di taman. Mereka memutuskan untuk menjalaninya dengan perlahan. Dan sebagai tahap pertama, Jiwo menggigit leher Jiho. Mereka lalu melanjutkannya di atas ranjang dengan sesi bondek. Hingga film ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. 쉬운 길로 가려고 하네. 사랑해요.